Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Pasti di dalamnya kita akan mendapat kekuatan baru lewat firman Tuhan yang kita dengar. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat firman-Mu disampaikan, mari Tuhan Engkau bekerja dengan kuasa-Mu pada setiap hati yang mendengar, ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, pengertian tentang Engkau itu ada di dalam hati kami, ya Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, pada saat atau setelah kami mendengarkan firman-Mu, firman itu tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Di Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius 14 ayat 30. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 14 ayat 30 dan saya akan bacakan buat kita semua. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Puji Tuhan. Saudara-saudara, setelah Yesus membuat mujizat, memberi makan lebih dari 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja, saudara-saudara. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang dengan naik perahu. Dan sementara itu, Yesus berdoa seorang diri, saudara-saudara. Dan perjalanan murid-murid ini terjadi atas perintah Tuhan. Itu juga berarti bahwa murid-murid melakukan perintah Tuhan. Murid-murid melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pergi ke seberang dengan naik perahu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seharusnya perjalanan murid-murid menyeberangi danau itu ada dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, karena ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mau melihat di ayat ke-24 dari Matius 14 ini, dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka ada angin sakal. Mereka diserang oleh angin sakal. Mereka terombang-ambing oleh gelombang, saudara-saudara. Padahal apa yang mereka lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, kita tahu bersama, Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya itu selalu tenang saja, ya, tanpa ujian, tanpa cobaan. Justru saat seseorang sedang dalam kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan, seringkali ujian kepada iman, cobaan itu datang menimpa orang percaya. Sebab itu jangan heran juga kalau di masa pandemi ini banyak anak-anak Tuhan juga yang terpapar oleh COVID-19, saudara-saudara. Tapi janji Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah ujian pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Bukan ujian yang melebihi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, ini janji Tuhan. Dan pada saat murid-murid sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal, apakah saat itu Tuhan Yesus tidak tahu apa yang sedang dialami oleh murid-murid? Tentu saja Tuhan Yesus tahu, karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu.
Markus 6 ayat 48 katakan, Markus 6 ayat 48 katakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara-saudara, Yesus yang ada di seberang, Yesus yang tidak ikut dalam perjalanan murid-murid dengan perahu. Alkitab katakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Dan apakah Tuhan Yesus hanya melihat saja? Tidak, saudara-saudara. Maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudara-saudara, Allah kita tidak mempunyai jam kerja. Kapanpun kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena kesukaran yang kita alami, karena beban yang kita alami, Dia ada, Dia selalu hadir. Tapi pada saat Tuhan Yesus hadir, saudara-saudara, murid-murid mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka melihat Tuhan berjalan di atas air, tapi pandangan mereka diliputi oleh masalah yang mereka hadapi. Sehingga di ayat yang ke-26 dan 27 dari Matius pasal 14 ini katakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Murid-murid yang mempunyai pandangan yang lain, mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan, tapi hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan karena angin ribut yang mereka hadapi. Sehingga mereka salah melihat. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus yang berjalan menghampiri mereka itu adalah hantu. Lalu Petrus, salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus, dia seorang yang pemberani, dia seorang yang vokal di antara murid-murid lainnya. Dia katakan kepada Tuhan di ayat 28 dan 30. Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dalam sejarah, Petrus adalah satu-satunya orang yang pernah berjalan di atas air, saudara-saudara. Ia alami mujizat Tuhan. Tapi begitu pandangannya beralih, semula dia melihat Tuhan. Dia akui itu adalah Tuhan. Kemudian dia minta mujizat dari Tuhan, supaya dia dapat berjalan di atas air. Dan Tuhan kabulkan itu. Tapi begitu pandangannya beralih dari Tuhan Yesus kepada gelombang, kepada angin sakal, kepada segala situasi yang terjadi pada saat itu. Ayat pokok yang pertama yang kita baca dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Seringkali pandangan-pandangan kita, saudara-saudara, tentang keadaan-keadaan dunia ini membuat kita tenggelam dalam kesusahan, membuat kita menjadi tidak berdaya, membuat keadaan kita semakin lama semakin tenggelam dalam kesusahan. Dalam perjalanan kekristenan kita, banyak hal-hal yang dapat mengalihkan pandangan orang percaya yang semula melihat kepada Yesus, Allah yang ajaib itu, kemudian berpaling kepada hal-hal yang lain. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia. Dalam Galatia 3 ayat 1 dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang kepadamu?" Galatia 1 ayat 6 dan 7 katakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia,
yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Dan Paulus menegur jemaat di Galatia. Mereka, jemaat-jemaat itu sudah mengerti tentang Tuhan Yesus. Mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian sesuatu yang dari dunia datang. Sesuatu yang keadaannya sepertinya lebih menarik daripada Tuhan Yesus. Kemudian mereka alihkan pandangan mereka. Mereka tidak lagi mengikuti Injil yang menyelamatkan mereka. Mereka berpaling kepada ajaran-ajaran yang lain. Ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Dan Paulus menegur hal itu. Saudara-saudara, di tengah perjalanan kekristenan kita, ada banyak hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Orang Galatia, mereka menerima ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Tapi seringkali di dalam hidup seorang anak Tuhan, ada banyak hal yang dapat membuat orang Kristen jatuh jauh dari Tuhan. Bukan hanya karena ajaran-ajaran sesat. Dalam Matius 4, ayat 1-11. Saat Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang untuk mencobai Yesus. Ada 3 hal yang iblis tawarkan, dan itu semua mencobai Tuhan Yesus untuk menyembah iblis. Iblis berharap seandainya ketiga hal ini dapat ditawarkan kepada Yesus, siapa tahu Yesus kalah dan iblis yang menang. Ketiga hal itu adalah roti pada saat Yesus lapar, saudara-saudara. Urusan perut. Seringkali urusan perut ini mengganggu iman kita. Membuat iman kita menjadi lemah. Lalu kemudian kita menjauh dari Tuhan. Yang kedua adalah posisi, kedudukan. Iblis katakan, seandainya Yesus mau menjatuhkan dirinya, pasti Yesus akan diselamatkan oleh malaikat-malaikat. Iblis tahu hal itu, saudara-saudara, karena Yesus adalah anak Allah. Yesus dapat memakai posisinya, kedudukannya sebagai anak Allah untuk mendengarkan suara iblis. Tapi puji Tuhan, Yesus adalah Allah kita yang menang atas segala pencobaan. Yang ketiga adalah iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Di sana dia memperlihatkan seluruh keadaan dunia, seluruh kemegahan dunia. Dan hal itu iblis katakan, hal itu akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus mau menyembah iblis. Harta seringkali juga dapat membuat seorang percaya jatuh jauh dari Tuhan. Dan kita tahu bersama, saudara-saudara, Yudas, salah satu dari murid Tuhan Yesus, jatuh dalam dosa tentang hal ini. Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak saja. Dia dapat jual Tuhannya. Saudara-saudara, banyak kali pandangan mata kita mau dialihkan atau Tuhan atau ada banyak hal-hal yang dapat mengalihkan pandangan mata kita. Tetapi Ibrani 3 ayat 1 katakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Mari, saya mau ajak kita semua untuk tetap memandang kepada Yesus. Ada banyak kesukaran, kesenangan sekalipun yang dapat mau menjauhkan kita. Tapi mari kita tetap arahkan pandangan mata kita dan kita tidak akan tenggelam. Kita arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan tenggelam. Kita akan tetap menang sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu.
Kami mau tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Allah yang sudah menebus kami dari segala dosa kami. Tuhan yang begitu cinta kepada kami. Tuhan, Engkau ajar kami, mengarahkan pandangan mata kami, melihat hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Mari bekerja dengan kuasa-Mu dalam kami ya Tuhan. Dan nama-Mu dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.